kajian soal PKI ini menjadi sesuatu yang sangat resisten dan sering disikapi dengan sinis. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa membrowsing, bisa membuka di YouTube, bisa mengikuti berbagai tema-tema yang berkembang di berbagai penyampaian yang saya lakukan. Di antaranya cukup lengkap ketika kita membahas perihal ini di MTA Pusat tanggal 29 November 2015. Saya diberi waktu cukup panjang, hampir 4 jam, untuk menjelaskan sistematika kebangkitan PKI. Di kali ini tentu perbincangan kita, perbincangan pendalaman, perbincangan penyamaan frekuensi, perbincangan mencoba menghitung resiko terburuk yang kalau kita secara sembrono menganggap remeh. Karena Allah dengan tegas mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama, dan Allah ingin tetap memunculkan agamanya. Kita sekarang berada pada satu situasi sebagaimana keterangan Rasulullah, satu zaman nanti umat Islam itu dikeroyok. Jadi kalau kita satu waktu memandang perlu membahas dengan mendalam soal Syiah, ya Syiah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Satu waktu kita bicara tentang pandangan-pandangan yang membahayakan agama kita. Jadi saya tegaskan, ada 2 buku saya, mungkin kalau sekarang tidak cukup banyak saya bawa karena sudah terakhir, cetakan keempat sedang dalam proses penerbitan, Menangkal Kebangkitan PKI. Ini mungkin tinggal 10 buah, jadi nanti kalau yang tidak kebagian atau kapan terbitnya karena perlu proses dan seterusnya. Tapi saya bawa satu lagi yang mungkin buat pegangan kita. Ada saya bawa cukup banyak, ADART PKI hasil Kongres PKI yang terakhir. Tentu, wah ini Pak Ustadz Alfian mau sosialisasi PKI? Bukan, bukti fisik. Kalau ada orang bilang PKI tidak bangkit, lalu dia bisa memproduk yang namanya ADART. Kalau orang yang pernah berorganisasi dan masih berorganisasi sangat paham, ADART tidak akan pernah bisa dikeluarkan kalau tidak ada pertemuan yang berskala representasi untuk teritorial yang paling pucuk. Sebutlah muktamar, musyawarah nasional, atau kongres. Jadi buat bapak-bapak yang di sini usianya 50, 60, 70 tahun, baiknya bapak-bapak bisa duduk dengan tenang, nanti bisa melihat, oh Alfian, Anda keliru menyampaikan ini, bahwa PKI tidak begitu. Nah, bagi kawan-kawan yang seumuran dengan saya, yang kepala 4, kepala 5, kita mungkin ada yang sudah lahir tahun 60-an, tapi mestinya belum bisa ngelawan PKI. Ya, Bang berapa umurnya Bang? 40? Wah, lagi ente. Kalau Bapak mungkin ngalamin Pak ya. Bapak berapa banyak motong kepala PKI? Nah, pada hari ini perbincangan menjadi penting buat ibu-ibu juga. Tidak bisa dianggap perbincangannya sebagai sekedar, tak mungkin panitia, pengurus masjid mengundang saya kalau dianggap cuma sekedar asal ngomong. Supaya lebih jelas, saya ini adalah narasumber utama di berbagai instansi yang berhubungan dengan pembahasan. Itu memang saya semakin mendalami gerakan PKI, jujur saja, dengan berat hati saya katakan, saya semakin takut. Takutnya saya bukan menghadapi mereka, takutnya saya ternyata kita umat Islam, bangsa Indonesia ini cukup, menurut saya lebay gitu ya. Sesuatu yang betul-betul serius, sesuatu yang betul-betul bangkit, tapi hampir tidak dibahas secara akademis. Maka penelusuran saya sejak tahun 1990-an, 2000-an sampai terbit buku saya yang pertama agak tebal, judulnya Mengganyang Komunis. Yang kedua, ini adalah buku cetakan ketiga, Menangkal Kebangkitan PKI. Dan cetakan keempat sedang naik cetak. Mungkin mesinnya agak seret-seret dikit gitu ya. Nggak paham ya, mesinnya agak seret-seret dikit gitu. Karena buku-buku pada mau ngambil, tapi giliran ganti ongkos cetaknya nggak jadi ngambil. Ya, bukunya tidak berjalan terus. Tentu yang kita butuhkan pada hari ini bukan saya menggurui teman-teman di sini. Yang perlu kita bicarakan, kok Ustadz nyebutnya PKI? Memang PKI. Saya juga secara, kalau kita bandingkan antara yang saya omongkan dengan cerita tentang bubarnya komunis di Rusia, orang bilang katanya Cina, ya,
Maaf tadi saya bilang ada adanya Ahok nih, gak apa-apa bang ya, janda ya bang ya. Kalau Ahok PKI beneran kalau dibuka. Iya, karena dia bilang kalau Tuhan aja gue lawan. Terakhir dia menghina Nabi. Andai kan ada Nabi yang ada ngurus Jakarta, kagak bakal bisa. Ngapain ngomong begitu? Nanti kalau deket gue tabuk mulut gue. Nggak boleh, itu menghina. Kalau kita belajar Ma'rifatul Rasul, Mahabbatur Rasul, kalau ada orang menghina Rasulullah di depan kita dan kita diam saja, Anda sama dengan membiarkan istri Anda dihina di depan Anda. Kalau orang mengerti akidah, maka Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidaklah engkau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku lebih dari seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok, figur, role model, dan buat kita ya, sekali lagi saya tidak akan membahas itu karena memang biasanya akan muncul perdebatan antara kawan dan lawan Ahok. Ya, di sini banyak kawan Ahok kayaknya nih ya. Kan katanya di Pol-Pol banyak kawan Ahok. Ya. Ini kawan Ahok nih kayaknya. Oke, ituan nih keluar gue petang. Oke ya, nanti kita bicara soal PKI. Ibu-ibu, gerakan komunis bergerak di semua lini. Dan mereka sekarang sedang lingkar istana. Kalau kita mau bicara yang paling dekat adalah musim kampanye Pilpres. Musim kampanye Pilpres itu digunakan kaos dengan logo Palu Arit oleh 7.000 dosen seluruh Indonesia. Dan mereka mencetak sebanyak 2 juta lembar bendera yang pojok kiri bawahnya itu ada sandi daripada gerakan PKI nasional. Jadi sebetulnya kalau boleh saya bilang, hari ini gerakan ini semakin mengerucut. Cuma memang kelihatannya kita baru percaya kalau nanti pemenggalan kepala mulai terjadi di mana-mana. Karena mereka, ya silakan, topik kesini gak apa, jangan malu-malu. Biar kita bisa buka, walaupun mungkin waktunya agak was-was ini ya. Biasa kalau alat-alat begini kita harus sesuaikan dulu antara yang ya, dimainkan saja, nanti saya kasih ini. Nah, jadi yang ingin saya posisikan buat seluruh kawan-kawan, buat ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semua. Dari saya dengan berat hati yang saya katakan, kita harus berbicara bagaimana melakukan proses apalagi ya, terlambat. Ya. Mereka sangat menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 24 tahun 66. Sekarang mereka ada di lingkar istana. Penghapusan kolom agama di KTP sudah dilakukan. Jadi kalau mau kita buka-buka, ini gerakan udah gila-gilaan. Ya, mereka mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada sikap-sikap yang anti Tuhan. Fenomena film yang dibuat oleh manusia lekra yang namanya Hanung Bramantyo itu kan manusia PKI muda ya. Jelas bagaimana dia menghina santri dengan wanita berkalung sorban, perempuan berkalung sorban, tanda tanya, ya, dan berbagai hal. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak lama saya nyari. Mohon maaf teman-teman supaya ini memang saya kurang begitu mesra dengan ini karena mungkin udah terlalu tua kali. Jadi saya nggak tahu nih, bicara begini biasanya kita butuh 2-4 jam nih. Sekarang nggak mungkin kan? Minimal kita buka sedikit, kita lihat. Saya ingin mengatakan buat teman-teman yang ada di sini, bapak-bapak dan para jamaah, kita ini ada pada situasi yang serius. Bagaimana sejak tahun 1998 mereka membunuh sekitar 144 ustadz ulama dan guru ngaji sejak dari jalur Banyuwangi, Pacitan, dan bergerak kemudian merambat ke Banten. Orang hanya tahu pembantaian terhadap 144 dukun santet, masih ingat nggak? Sampai sekarang nggak pernah dibahas itu. Dan usia mereka rata-rata 63 sampai 70 tahun. Dan mereka dulu tahun 65, 66, 67 atau 60-an adalah pemuda Ansor. Kondisi mayatnya leher terbelah dan ususnya itu terburai. Itu terjadi antara bulan Maret, April, Mei tahun 1998. Jalurnya jalur Jawa Timur dan beberapa titik mereka menyebar ke Banten.
Yang kedua, mereka melakukan hal yang sama di Ciamis selama tahun 1999. Korbannya 200 orang dan usianya sama, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang terakhir mereka selesaikan pada tahun 2000, sebanyak 89 ustadz ulama dan guru mengaji itu disembelih dengan leher yang terkurak sampai usus yang keluar, itu tahun 2000. Anda 2000 udah lahir belum? Saya bukan sedang bercanda. Jadi mereka sudah melakukan prolog-prolog sebagaimana pernah mereka lakukan tahun 63, 64. Jadi saya sering katakan di berbagai kesempatan, kalau gerakan PKI nanti sampai kepada batas mereka memproklamirkan PKI yang sekarang mereka punya kelembagaan transisi yang bernama PRD. PRD itu Partai Rakyat Demokratik yang AD/ART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Anda di sini orang sekolahan semua kan? Kalau ada orang bikin organisasi namanya A, tapi AD/ART-nya persis hasil Kongres PKI tahun 54. Kira-kira organisasi A ini sama dengan apa? Jadi saya melihat ada 3 pintu dia masuk. Yang pertama, dia pintu ilegal kembali menghidupkan PKI dengan AD/ART yang saya bawa itu. Ada cukup mungkin kalau yang berminat, tidak mahal mempercetaknya. Tapi jangan salah paham, saya bukan sedang mengkampanyekan mereka. Saya cuma mau menunjukkan ini ada loh. Nah, yang kedua adalah gerakan PRD. PRD inilah yang telah membuat kerusuhan dan telah memutus Indonesia melepas yang namanya Timur Timur. Ketika beberapa minggu yang lalu Sanana Gus Maul memberikan hadiah kepada Putri Biji Tukul, saya yakin ada yang menyebut itu di ini. Biji Tukul itu adalah seorang lekra muda, dekra, dan dialah yang melakukan pengiriman senjata untuk membunuh para tentara kita. Dan ujungnya adalah Timur Timur lepas dari Indonesia. Jadi secara historik memang gerakan komunis, gerakan PKI adalah gerakan yang selalu melakukan sesuatu di saat kita sedang menjaga negara kita agar utuh. Tahun 48 kita sedang menghadapi agresi Belanda yang kedua. Si Musso ngadain pemberontakan, ditantangnya Pak Hatta. Cuma kelihatannya kebelakangan ini sudah diberantakan, cek Sundanya babari ya. Kenapa? Karena kita selalu dibenturkan dengan versi. Ya, kita lihat bagaimana gerakan mereka. Nah, ini yang sering muncul dalam demo-demo yang ada di lapangan. Dari yang namanya Roda Gerigi, dari yang namanya LMND, PRM, FPAM, PIM, Kamret, Komrat, Kampret, Sompret, itu semua. Ya. Jadi kalau Anda yang dulu pernah tahun 98 kuliah, lalu Anda aktivis Forkot, itu Forum Komunis Kota. Ini model si Adian nih putih bulu tuh bocah satu kurang ajar, kerja tidur mulu sekarang di DPR. Ya. Karena mereka terus dipuja-puji, mereka mengalami proses pemujaan dan proses casing ya, casing branding yang bagus dari pihak media. Kita bisa lihat satu-satu kok siapa mereka. Jadi saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, jujur saja ingin mengatakan, ini bicara begini mestinya 10 tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah latihan bersenjata, mereka melakukan persiapan di Temanggung, Malang, itu ditangani oleh orang yang namanya Teguh Karyadi. Teguh Karyadi itu saya sebut nama nih ya. Anda boleh catat namanya, boleh dengar berekam. Karena memang gerakan mereka sudah siap dan mereka punya list nama Alfian sudah daftar untuk dibunuh dimanapun didapat. Tapi catat, Alfian Tanjung ini kader pelajar Islam Indonesia. Saya punya siap hidup mulia mati syahid. Wah, gagal banget ente, biarin aja. Daripada lu berantem mati mabok minum oplosan, gua kita bela Islam, bela negara. Nah, persoalannya gerakan ini sekarang memang sudah sangat melekat. Mereka dianggap sebagai LSM, sebagai NGO yang begitu baik. Kita lihat bagaimana mereka muncul. Yang pertama, mereka kumpul dari kelompok studi, mereka dan seterusnya banyak. Saya nggak bisa bahas semua. Nah, kita ajak lihat mereka. Nomor 7 saja. Munculnya secara terbuka PRD, terbitnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI tahun 2002. Anak PKI masuk parlemen tahun 2005. Ya, buku yang nggak sempat masuk ke dalam layar saya ini adalah 50 tahun anak PKI tahun 2008 dan menuju jalan perubahan dalam acara persiapan pemilihan gubernur tanggal 20 September tahun 2012. Baju kotak-kotak, seragam kotak-kotak itu adalah kostum pemuda Partai Komunis Cina. Buktinya, Anda nanti bukalah. Saya kan udah bilang dari gini aja bisa dibantuin tadi. Silakan Anda racak di arsip koran
Media Indonesia, terbitan hari Senin, tanggal 17 bulan September tahun 2012, halaman 12, pojok kiri atas, persis berwarna. Jadi kostum kotak-kotak yang dipakai menjelang pemilihan gubernur pada tahun itu adalah seragamnya Partai Komunis Cina. Sekarang kalau udah begitu, mau debat apa lagi? Tapi ya nggak ada. Makanya dengan didatangkan saya ke sini, kalau Anda yang mau bicara mendalam, oke. Mau berdebat juga oke. Tapi kalau ngajak ribut, jangan di dalam masjid. Ya berantem di luar kalau mau berantem. Karena emang kader-kader PKI itu begitu. Saya keliling Jawa Timur, ke Surabaya, Pasuruan. Biasanya kalau ada forum seperti ini, dia nanya. Nanya itu pertama menghina narasumber, menuduh saya Golkar, ya, menuduh saya antek tentara. Itu yang saya alami berkali-kali. Saya datang pertama kali ke Pasuruan, ke Blitar Selatan, ya. Bagaimana saya diserbu oleh 750 masyarakat. Ternyata di sana masih banyak PKI-nya. Ketika saya diminta datang ke Blitar Selatan, saya bilang pada Kodim sana, kita jamin kalau saya datang berantem atu-atu boleh. Tapi kalau dia banyak, kita siapin senjatanya. Siapa? Bener aja, selesai acara mereka ngamuk. Habis saya diserbu, saya bilang atu-atu gue lawan. Bukan anak Banten. Ya? Bukan apa-apa, sudah saya ingin mengatakan cerita saya ini bukan dalam konteks saya lagi sok jagoan di sini, bukan. Saya hanya ingin mengatakan test of water yang kita lakukan 10 tahun yang lalu itu memang muncul. Nah kita akan lihat siapa mereka. Satu aja yang saya boleh lihat. Anda tahu kan sekarang 1 Mei libur nasional? Betul nggak 1 Mei libur nasional? Tahu nggak ada itu program PKI? Ini adalah rekomendasi daripada pertemuan Komintern Komunis di Perancis tahun 1916. Jadi ketika 1 Mei tahun 2014 Pak SBY mengumumkan libur nasional, berarti ini masuk agenda komunis alias agenda Partai Komunis Indonesia. Pisahkan dukungan kita kepada kesejahteraan wartawan. Nah, kesejahteraan karyawan maksud saya. Kita dukung karyawan sejahtera. Kita dukung UMR itu kalau bisa 50 juta sebulan. Dukung. Tapi kita tanya 1 Mei libur nggak? Libur apa demo? Libur apa demo? Ya udah, berarti bukan libur, emang PKI dia punya barang. Ini kan persoalan fakta di lapangan dan orang tahu betul bagaimana mereka berbohong. Contohnya Mukhtar Papahan. Mukhtar Papahan itu dia tuh seorang Protestan, tapi selalu pakai kopiah dan istrinya kemana-mana selalu pakai jilbab. Bagaimana di awal reformasi dia membackup, mengadvokasi yang namanya PT Maspion. Ketika Maspion tidak punya pilihan kecuali untuk menghentikan produksi dan memberhentikan sekitar 12.000 karyawan, maka mereka demo menutup Jalan Gatot Subroto. Nah, di situ ada alokasi dana sekitar 12 miliar untuk melakukan apa saya kurang paham. Lalu si Mukhtar bernegosiasi dengan perusahaan, dia dapat uang 1 miliar, bernegosiasi dengan korlap-korlap aksi buruh, dia dapat 2 miliar, kurang ajar tuh satu. Nah kok gitu Alfian, mau ngaji kok nyerang orang? Siapa dia? Dia adalah putra dari seorang yang bernama Bebas Papahan. Siapa Bebas Papahan? Pemuda rakyat yang pernah menyangkul dan menyembelih dengan cangkul seorang Letnan II Sujono di peristiwa Bandar Peci di Sumatera Utara. Saya ingin katakan, Saudara Alfian berarti belain tentara. Tidak. Kita punya persoalan dengan tentara. Tentara juga jahat sama orang Islam. Sekarang aja dekat. Dulu waktu zaman Orde Baru kita ditangkapin terus Ustaz. Sekarang aja polisi yang biadab. Untung aja si Siono ya, keren ya. Malu bingung tuh sekarang tuh di atas semen Yesus 88. Ya, sembarangan bunuh orang. Karena bagaimana mereka berbuat? Ini ngomong-ngomong sebelum tanya jawab selesai jam berapa nih Bu? Pak? Oh, ente gara-gara kerja kayak gini masuk kantor ruangannya terlambat, ntar kita kurang sama atasan. Nah, diantara yang mereka lakukan adalah strategi komunis putih. Jadi mereka itu membuat kader-kader lewat kampus-kampus Islam. Maka jangan heran kader-kader mereka bergerak dari Sumatera Utara. Di sana ada yang namanya Aswan. Aswan itu anak universitas sekarang namanya UIN ya, Universitas Islam Negeri. Dulu namanya IAIN. Tahu IAIN nggak? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Itu benar-benar. Ya memang begitu mereka lakunya. Tapi sesungguhnya di IAIN itu yang soleh banyak, yang mujahid banyak, tapi yang muncul orang-orang yang blur-blur. Ya.
Yang model si Profesor Dr. Musdah Mulia, yang dia bilang laki-laki boleh kawin sama laki-laki. Coba anaknya suruh kawin sama laki-laki sono. Ya, anaknya laki-laki suruh, nggak mau juga tuh bocah. Ya, itu siapa lagi Quraisy Shihab, dia bilang apa? Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Baru jadi profesor aja belagu, Nabi Muhammad belum masuk surga. Anak lu aja nggak pakai jilbab, lu harus tahu. Ajarin dong tuh anak lu pakai busana muslimat. Kata Rasulullah, barang siapa wanita yang sudah balik, dia tidak menutup auratnya, maka nanti di hari akhirat malaikat penjaga neraka akan meneteskan timah mendidih di aurat yang kembarnya kepada laki-laki yang bukan muhrim. Profesor doktor sih. Oh, masa Nabi Muhammad belum tentu masuk surga? Gimana Ji? Gila kan? Ini profesor gubdok begitu namanya. Ini pakai beginian nih. Turun ke bawah. Nanti kita lihat fotonya ada. Ya, namanya Andi Arief nih yang sekarang lagi beken nih, banyak bongkar soal Ahok terus sumber waras ya kan? Andi Arief itu kader PKI muda. Gila Alfian ngomong sembarangan. Saya ditelepon sama dia. Ini kan orangnya ini kan nih. Kita balik lagi ya. Nah ini ya tuh nih. Nah tuh ya kan dia kan tuh, ini kan. Ya, kita pakai Microsoft pakai teleskop. Nah nanti lagi ya. Ini kalau bahas begini sebenarnya nggak boleh sambil lalu kita salah paham lagi. Gagal paham atau paham gagal gitu ya. Ya udah, komunis putih itu bergerak kemudian sampai di Lampung terus bergerak di Untirta. Jadi basis kader-kader muda PKI itu ada di Untirta. Nanti bergerak lagi sampai ke UIN itu ada yang namanya Miksil Minamunir. Terus bergerak lagi nanti dia jalurnya terus merambah ke Jawa Barat. Maka di sana ada yang namanya Takbir Anjingku Akbar dalam acara orientasi mahasiswa UIN pada tahun 2010. Ya, kemudian mereka terus bergerak sampai ke UMI, Universitas Muslimin Indonesia yang ada di Makassar. Jadi sebenarnya kalau saya terus terang buat teman-teman dan para jamaah ibu-ibu di sini, kalau soal bicara PKI asal mau fair, saya bilang kan juga ada yang ngeledek-ngeledek. Ustaz Alfian mah lebay, dia mah, lu gak usah banyak bacot, lu mau debat sama gue di TV mana? Beneran, saya bukan sok pintar. Karena kalau nanti bapak-bapak lihat, debat saya pertama lawan Gus Dur. Saya debat pertama lawan Gus Dur di TPI, yang kemudian berubah jadi MNC, yang dicaplok sama Haritanu, yang jelas menang di Mahkamah Agung, tapi Pak Tututnya nggak berani atau nggak mau nerusin. Dah, saya pikir itu, nanti kita coba diskusi lebih jauh. Sekarang siapa dia orang-orangnya? Ini kalau gerakan-gerakannya, nih, namanya Dita Indasari. Sekarang dia staf ahli dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Hanif Dakhiri. Dulu zaman Muhammad Iskandar orangnya dia juga. Pertanyaannya siapa dia? Dia ini dalam sebuah buku harian yang bertajuk begini. Well, partai kita yang pernah terkubur 31 tahun yang lalu akan kita hidupkan kembali. Dan itu buku harian dia ketika dia menjadi aktivis PRD tahun 96. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, 1996 dikurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65. 65 partai apa? Nah, jadi dia nih mau umurnya sama saya masih tuaan saya sebenarnya. Tapi karena dia digembleng lewat pengkaderan-pengkaderan yang dibuat oleh berbagai jaringan, memang mereka berbuat di 3 jalur. Ada jalur informal, ada jalur ilegal, dan jalur tradisional. Nah, gerakan-gerakan ini sebenarnya sangat menghindari jangan sampai ada orang-orang model saya nggak bilang pribadi saya. Karena sebenarnya sangat menguasai anak mudanya ada 2, saya sama Fadlizon. Kalau Fadlizon dia tugasnya bagian komunis internasional, saya bagian komunis nasional dan gerakan-gerakan di Indonesia. Jadi kita ini yang muda, sepengetahuan saya 2. Kalau yang pakar yang suka mengingatkan kita tuh almarhum Ahmad Sohelmi, direktur Pasar Sarjana UI. Ya. Dulu dia adalah teman diskusi saya dan dia sering, ya kalau berdua kita berantem, berdebat. Dulu kita punya tim 5, Taufik Ismail masih ada, almarhum Musi Tamrin sudah meninggal, ada Pak Himawan Sutanto, ahli komunis 48. Jadi saya ingin katakan dengan sederhana buat semua yang hadir hari ini, PKI udah bangkit. Kalau kita masih mau berdebat ya gini ngomong komunis, yang lebih bagus ngelawan kapitalis. Kapitalis jelas musuh Islam. Komunis musuh Islam, yang benar adalah kita masuk pada posisi. Jangan sampai, saya sering dengar kok kalau gini, ini bahaya laten korupsi. Ahok yang jelas korupsi nggak tangkap-tangkap, gimana KPK? Ya, pada diam semua, pendukung Ahok semua ya. Bukan dong. Ya, orang yang belum tentu apa-apa langsung ditangkap, langsung divonis.
Ini udah terang benderang. Bagaimana kalian ikut ILC kemarin malam? Itu terang sekali. Kalau saya sampai jarang-jarang saya ngikutin ILC sampai sepenuh waktu. Oke? Saya belum tahu nih berhentinya kapan nih. Belum sanggup sampai asar. Nah ini manusia sekarang lagi ngambil hati umat Islam. Dia banyak lawan sekarang. Tapi dia adalah pemimpin panggung satu merah. Kayak apa dia sinisnya terhadap Islam. Jadi kita jangan lupa orang dia punya asbabun nusul, asbabun nurut. Jadi jangan kalau melihat orang sekarangnya dia berani seolah-olah belain kita. Kita harus tarik dulu biografinya. Ya kalau saya dengan segala kekurangan, kebodohan dan berbagai hal, Anda boleh lacak siapa dari dulu. Saya ini kader PII. Ya, saya ketua Hamas Indonesia. Kita yang ngadepin langsung perang di Ambon. Memang saya bukan bagian perangnya, saya bagian beli senjata dan ngumpulin duitnya di pengajian model begini. Ente nggak ngebayangin gak tuh? Tahun 98 saya ngumpulin duit begini, ngumpulin duit. Terus dapat duit banyak, beli senjata. Nah, polisi kan kagak mikir ada orang ngumpulin beli senjata di pengajian begini. Ya dia carinya sampai kemana-mana gitu, sampai Sionnya nggak ada hubungan dibunuh. Ya. Nah sekarang kita lihat apa gerakan mereka. Nah ini 6 manusia ini cuma cukup luar biasa. Karena mereka sudah asik. Yang yang pojok kiri atas, namanya Rifka Ciptani. Siapa Rifka Ciptani? Dia adalah seorang putri dari Juragan Solo, Juragan Paku Material di Solo tahun 50-an. Rifka sekarang Rifka Ciptani Proletariati. Yeah. Kita lihat aja di internet ada namanya Rifka Ciptani, gitu kan. Yang tengah Budiman Sujatmiko. Nah ini sekarang sudah jadi kipas-kipas anggota DPR dan bukan ingin. Kemungkinan dia jadi menteri. Ya. Kalau Andi Arief dia pernah telepon saya. Kalau orangnya ada sih nggak boleh terngaku apa enggak. Halo, Saudara Alfian, Anda telah mencemarkan nama saya. Anda akan saya tangkap. Saya akan perkarakan Anda dengan pasal sekian. Saya bilang, Mas maaf saya nggak tahu nih nomor siapa ya Mas ya. Saya Andi Arief. Saya ini adalah komisaris PT Pos. Wah pejabat dong. Saya mah bukan pejabat nih, maklum nomornya jadi nggak ada nomor pejabat. Saya kan rakyat biasa. Anda jangan mencemarkan saya ngomong kemana-mana saya PKI. Loh, Andi Arief kok ente lupa sama omongan ente sendiri? Tahun 1988 Anda mengatakan bahwa I'm is young generation PKI. Wah, masih ingat aja apa nama saya? Kalau itu TSD ini tahu sama tahu aja. Ya, kubrak deh. Tadinya orang mau ditangkap kagak jadi sama dia. Jadi memang mereka ini main begitu sama dengan yang di bawah ini. No, si Oneng. Oneng itu mempertegas pandangan keberpihakan dia dengan gerakan komunis tahun 2002. Dan dia punya persoalan serius ketika ikut mengumpulkan keluarga besar PKI di Banyuwangi dalam peristiwa Pakis Seruyung hari Kamis tanggal 10 ya bulan Juni tahun 2010. Ya, mau adu-adu ngumpul sekalian deh yang merasa bilang PKI nggak bangkit mau ngomong di mana loh. Ya, karena persoalannya sekarang bahwa PKI ini dianggap tokoh. Dan mereka 85% adanya di PDI Perjuangan. Gak usah tersinggung kalau ngomong PDI. Kita jujur aja, memang fakta. Ya. Tapi jangan lupa di P3 juga ada. Ini saya kader P3 dan pengkader P3. P3 yang mana? P3 tahun 73. Tahu nggak P3? Apa kepanjangannya? Partai Pemaksaan Persatuan. Yang nggak bisa ketawa karena sejarah itu. Iya. Ada Oki Asokawati. Oki Asokawati itu adalah putri dari AKBP Anwas, polisi PKI golongan A. Sekarang jadi anggota DPR RI di P3. Saya sebut terang-terang, resikonya jelek buat saya kok. Saya bisa dipecat, saya bisa ditangkap. Tapi jujur aja, benar nggak bapaknya dulu PKI? Siapa Gubernur Jawa Timur? Siapa Bupati Lampung Timur? Anda bisa lihat satu-satu, dan ternyata mereka sekarang sedang siap berkemas-kemas. Karena kita sekarang kalau dikit-dikit takut pencemaran nama baik, saya bilang kalau lu tercemar nama lu baik, ayo kita masuk ke pengadilan. Siapa bapak lu? Siapa Taufik Rahman Ruki? Siapa dia? Kita ini banyak kehilangan, mereka sudah masuk semua dari semua sel. Makanya saya bilang di berbagai kesempatan, kalau nanti meledak lagi gerakan PKI, ini lebih dahsyat dari tahun 65. Saya tidak nakut-nakutin, saya secara hipotesis dalam teori riset kan, kalau asumsinya begini, hipotesisnya begini, lalu gejalanya begini, indikasi nanti ini bahaya. Sekarang kita nggak punya pemuda-pemuda Islam seperti kami dan Kapi. Mana ada ganyang PKI? Emang PKI masih ada, elunya goblok nggak tahu situasi. Ya?
Saya udah bilang terus terang, kalau ada yang bilang PKI nggak bangkit, saya tantang dari sekarang, rekam sampai nama saya juga. Mau debat di TV mana? Tapi syaratnya jangan main fisik. Kalau main fisik berarti nanti antara kita ada yang mati. Kalau gua mati duluan, bukan takut. Warningnya belum ada nih. Warning lagi disiapin tapi nggak diumumkan pada publik. Memang lagi saya gembleng tapi nggak bisa. Anak kita anak vaksin, Pak. Generasi vaksin ini agak lemot jadinya. Enggak? Kebanyakan kena tripsin, monyet, anjing dan babi. Sayang waktu kita nggak ada untuk membuka file vaksin. Udah yang tengah ini pasti dikenal dah. Saya bertemu dengan seorang ustadz dari Kalimantan Timur, namanya Ustadz Abdul Salam. Ustadz Abdul Salam bilang pada saya, beliau ini adalah komandan Brigade Yesus Indonesia Timur. Nah, ya, ini nggak tahu nih kalau sekarang di Jakarta nggak punya Islam nih bocah nih, ya. Nah, yang kiri nih agak hitam-hitam dikit gelap, namanya Pius Usulana. Dialah yang membentuk pasukan Brigas. Apa itu Brigas? Brigade 1. Pasukan khusus, Satgas khusus PDI Perjuangan yang dilatih sejak akhir tahun 1997 sampai tahun 1998 ya, di sebuah rumah makan Garuda di Tasikmalaya. Apa doktrin mereka? Mereka menanamkan doktrin lawan tentara. Angkatan bersenjata Republik Indonesia, bubarkan saja, tidak berguna. Nah, itu terwujud ketika Kongres PDI Perjuangan pada tahun 1999 di Semarang. Salah satu anak buahnya dia itu menempeleng tentara. Ente kebayang nggak tentara ditempeleng sama Satgas Partai? Satgas Partai tentara atau sipil? Sipil. Bayangin, sipil sama dengan kas di Medan 3 bulan lalu. Di Medan ada seorang warga Cina ya, maaf ya kok ya. Ente bakal gak jadi tempat kenal sama aneh ya, jadi yang nanti ya. Jadi dia parkirin motor sembarangan di bocah Cina nih. Datang polisi, ditegur, Mas, naruh motornya yang benar. Lu jangan macam-macam sama gua. Lu tahu polisinya. Hebat kan, Cina sekarang begitu, udah berani nggak tahu dikit-dikit tuh. Terus gue bilangin Ahok lu. Beneran beberapa kasus saya dengar, emang Ahok siapa tuh bocah? Ya. Ini kita ini kan karena di brand terus dengan media, ya kasihan Habib Rizik dihajar terus segala macam, ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu kali ya, bahannya banyak banget ya tuh, lihat tuh, nggak habis. Ya ilaha illallah. Segini loh pemirsa sekalian, siapa yang mau nanya, kalau yang mau ngeyel ntar belakangan, ya mau berantem kita di luar, ya. Sekarang saatnya memahamkan penyamaan frekuensi. Yang belum paham bagian mana, yang punya informasi tambahan silakan, yang mau meminta referensi atau punya referensi boleh, nanti saya dipinjam atau saya fotokopi, ya. Ayo, buat tantang nih sekarang, nggak mau ngomong-ngomong, jangan ngerenang di belakang. 1, 2, 3 tuh. Yang perempuan ikutan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jujur yang pertama mau saya tanyakan Ustadz tadi awalnya saya mau nanya, dengan data seperti ini, dengan gamblang seperti ini, Ustadz kok nggak masih hidup gitu? Cuma luar biasa. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalam gerakan tersebut memanfaatkan kelompok-kelompok Islam yang bekerja sama dengan PKI? Karena ada beberapa informasi dari bacaan-bacaan di web bahwasanya PKI ini mendekatin Syiah lah dan lain sebagainya, bekerja sama untuk ya membangun kekuatan itu tadi. Dengan kalau skala internasionalnya, orang mengatakan Iran kan kerjasama dengan Rusia dan orang-orang komunis nih dalam menghadapi Sunni. Apakah konflik Sunni dan Syiah itu dimanfaatkan oleh PKI atau tidak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekalian ada 3 tadi, abang ini sama di tengah. Ini sebelah kanan Pak. Yang mana ini kedua ini ya? Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas paparannya. Pak Ustadz, saya mau tanya, ini kan Pak Ustadz belum punya data-datanya, ini orangnya generasi PKI. Kalau Pak Ustadz laporin ke pihak berwajib yang dalam tanda bukan kutip ya, pihak berwajib yang benar-benar berwajib, jadi tangkap itu Pak Ustadz. Gitu salam saya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ntar dijawab. Ada lagi abang di tengah. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama langsung aja, satu pertama, apakah Pak Ustaz mempunyai bukti tentang
tapi yang keterlibatan Wiji Tukul tadi, karena selama ini di Berinding kan dia ada seorang seniman seorang alat jelata yang yang diculik ya, salah satu seperti itu. Yang kedua, sampai saat ini instansi mana yang belum tersentuh oleh PKI? Apakah TNI dan Polri sudah? Yang ketiga, apakah presentasi ini sudah pernah disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya TNI, Polri ataupun pemerintah dalam hal ini? Terima kasih. Ibu, ada nggak? Ada nggak? Sekalian bisa sekalian. Ibu lagi mikir PKI lewat mana nih? Ada nanti ya. Buat teman-teman, saya pertama dengan antum dan semuanya saya mohon doa restunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, barang siapa orang yang berjihad di jalan Allah dan dia direstui oleh ibunya, maka Allah berkewajiban untuk menolongnya. Saya tuh merayu ibu saya tuh 8 bulan. Terus terangnya ini, langsung juga buka ada alasannya. Memang kayak gini gila udah. Tapi jangan ini ada di YouTube. Anda boleh lihat, saya tayangkan layar semuanya. Anda nggak nonton tuh yang namanya, itu pada nonton semua. Paling ntar kasusnya seperti si Andi Arief, ngejar dibalikin, ya kan? Nggak jadi. Kita adu. Nah, balik buat yang pertama. Saya tidak punya nyawa banyak, nyawa saya cuma satu. Cuma saya adalah orang yang dididik sebagai kader pergerakan Islam. Ada satu nyanyian yang selalu sering saya nyanyikan di tempat-tempat pengkaderan. Kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Militansi tidak akan pernah lahir dari orang yang di belakang layar dan hanya menghitungkan gelar S2, S3 dok, nggak bakal. Militansi orang yang ada di lapangan. Anda boleh pelajari saya sejak tahun 80-an. Soal saya mati ya paling tinggal dibunuh udah selesai. Ya. Tapi saya percaya dengan hadis tadi. Saya 8 bulan tuh merayu ibu saya. Ibu saya bilang, aduh, Alfian, mengambil jalur beginian lebih dibunuh orang. Nah, orang kesetrum juga mati bu. Nabrak mobil mati juga. Ya udah biarin. Ya. Sekali lagi semua, saya katakan dengan rendah hati, dengan tulus, dengan segala kebodohan saya. Betul, Anda betul. Di kantor-kantor mereka ini mereka punya foto saya besar, bukan foto lagi. Dia bikin baliho besar. Kalau mau rapat tuh mereka pakai belati. Kurang ajar nih orang. Ya, saya aktivis Islam. Saya bukan antek tentara, bukan anak tentara. Saya asli didikan Menteng Raya 58, PII. Saya PII pengkader dan kader. Saya P3 kader dan pengkader. Ya, jadi saya ini memang posisinya tinggal mati aja udah. Kalau mau dibunuh, bunuh aja kalau bisa. Kalau bini saya akan membuka gue lawan dulu. Gue nanti persoalannya gue mati juga, yang penting gue udah ngelawan gitu ya. Nah, coba-coba kalau mental 100 orang aja sih boleh ya. Nah, jadi kembali buat Syiah. Syiah ini merupakan sebuah gerakan yang berbahaya. Dia sejak berapa bulan ini sudah mulai menaruhkan tentara mereka di Palangkaraya, di Pekanbaru. Dan mereka turun ala senjata-senjata asli tentara-tentara muda dari pasukan Pasdaran. Dan mereka datang itu dengan biaya APBN Iran. Iran menyiapkan dana 70% anggaran APBN-nya untuk sosialisasi dan pengkaderan Syiah seluruh dunia. Makanya besok ini pilkada jelas Syiah ini akan dukung Ahok. Jadi kalau saudara-saudara yang muslim, saudara-saudara yang KTP Jakarta masih ragu, memang saya tahu bukan ragu, milih siapa Ustaz, kan begitu pertanyaannya. Gue juga bingung kalau itu jawabnya. Ya, baru mau diambil Sanusi di gol tangannya. Ya. Jadi apa yang perlu dijawab? Ya udah PKI begitu. Nah, yang kedua, saya jawab jujur apa jawab diplomatis nih? Polisi nggak mau ngurus yang ginian, gak ada duitnya. Udah, percaya lo ngomong sama kantor polisi. Nangkep yang begini, habis ditangkap kata atasannya, nggak ada anggarannya mas. Tapi kalau bapak nih dituduh sebagai teroris, lembaran 3 lembar halaman menyebut bapak nama siapa, alamat di mana, itu 15 juta. Biar tahu aja. Ya, ada yang rajin ngaji nih, jenggotan gini nih, bikin di acaranya, masukin ke Densus 88 15 juta, itu gitu. Nah kalau operasional nanti baru sekitar 500 sampai 1 miliar.
Kalau operasi pengejaran sekitar 20 sampai sekian miliar. Jadi sekedar tanggung kenakalan Anda ya. Saya ini kan analis intelijen dakwah dan memang pakar PKI. Jadi tinggal kalau saya tinggal dibunuh aja udah selesai, udah apain lagi. Lalu Anda nanya data dari mana? Lalu cari aja data pengganti, tanda pembanding. Nah, nanya sama gua. Ya kan suka berapa kali tanya-tanya. Lah apa ya? Pernah kejadian waktu saya presentasi di Tangerang, intelijen itu nyetop saya lagi menerangkan jaringan pelajar komunis. Saya bilang dari SMA ini sini. Wah, dengan perkasanya Kasat Intel Polres nyetop saya ceramah. Stop saudara, Anda jangan sembarangan gini saya. Polisi, stop ngomong lu nggak punya data. Ribut tuh, ribut dia mukanya merah, dia keluar, rupanya dia rapat khusus. 2 minggu dia adakan pelacakan ulang apa yang saya sebut. 2 minggu kemudian dia ketemu saya, dia salaman. Betul Pak datangnya. Ayo kalau betul kan lu gak usah ngarang gua, lu berteman sama gua mestinya boy. Jadi gini ya, buat yang kedua, data-data bukan nggak punya, polisi punya, cuman nggak ada duitnya. Ngurusin ginian nggak keren, nggak jadi trending topik, nggak jadi headline, nggak ada duitnya. Ngapain ngurusin sekarang kalau yang nggak ada duitnya? Kenapa teman-teman baru kenal Alfian hari ini? Karena emang saya bukan memboleh kontak. Saya bukan memboleh kontak, resikonya mungkin saya dipanggil cuma sekali ini doang. Habis itu jangan panggil lagi. Yang takut siapa? Pengurusnya. Udah ya, jadi bang ya, bukan saya menghindar, saya udah coba. Udah omongin, dan omongannya sebenarnya tadi saya udah tanya. Ente mau diplomasi apa sebenarnya? Saya tanya langsung beberapa jenderal, ketawa-ketawa. Tahu nanya lagi Pak Alfian, begitu ya. Nah kemudian pertanyaan soal bukti-bukti Wiji Tukul itu pimpinan Dekra mas. Dekra itu zaman dulu namanya Lekra. Kita pakai logika aja. Sekarang si Mukhtar Papahan namanya SPSI, dulu namanya Sopsi. Pakai bahasa nama lembaga yang dia pegang saja jelas itu. Jadi kalau soal mereka komunis atau bukan, jelas nggak bakal ngaku. Namanya juga PKI. Kalau saya kan keras, saya PI. Saya kader P3, jelas kan? Mau ditangkap lewat mana? Ayo. Kalau salahnya pasal berapa gue kena? Nah itu mengapa sebabnya tokoh-tokoh di Jakarta nggak ada yang mengalami terorisasi. Karena pihak Densus, Detasemen Yesus 88 itu nggak punya kesanggupan untuk sembarangan nuduh orang teroris. Kalau di kampung-kampung kan orang nggak pada kenal. Ya modusnya mengerikan kalau saya buka kasus-kasus tuh Densus kurang ajar emang. Jadi Densus 88 ini kan adalah lembaga polisi liar. Kelembagaan polisi liar yang dibentuk oleh Holose, Wenas, dan Joris Mere. Ini 3 jenderal Kristen ini memang pusingan dia. Seumur-umur gak pernah jadi Kapolri. Daripada gue gak jadi Kapolri, mendingan gue jadi polisi khusus. Apa doktrinnya? Laskar Kristus, Laskar Kristus. Jadi mereka punya doktrin habisi Islam dengan berseragam. Ya, jadi biar tahu teman-teman, kalau sampai malah ada keluar nih Ustadz, saya bilang kalau ketemu mau saya kasih tahu nih. Bilanglah di 88 kalau mati masuk surga tuh Ustaz geblek itu. Mentang jago ayat jago hadis dia nggak tahu fikul waki, dia nggak tahu kata intelijen dan sembarangan ngomong. Kan ada tuh katanya sesungguhnya Densus 88 kalau meninggal dunia masuk surga kalau lupean. Ya, sembarangan Pak kalau ngomong. Pahami dulu nih mereka ini siapa. Masa yang namanya Holose, yang namanya Wenas, yang namanya Joris Mere, dia yang kerjanya merancang. Jadi gini kerjanya Densus 88. Kalau ada lihat yang nendang pintu, yang gobrak-ngabrik mesti namanya Ahmad Saifuddin. Namanya Mujahid Sadifuddin. Tapi yang di tengah, yang bagian penyiksaan, bagian memperkosa istri ustaz, bagian menyetrum kemaluan, bagian mencongkel gigi, bagian mencongkel kuku, itu kerjaan 40 alumni Akpol setiap angkatan. Jadi mereka rekrutmen untuk Densus itu 40 anak yang IP-nya 4,0. Semuanya non-muslim, dari yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, Katolik. Nah, dia pinter yang lapisan luar, nah jidatnya hitam, jenggotan. Memang kita nih memang blokon sih pada. Ya, nonton TV lagi, Kompas, Komando Pastur. Anda bilang nggak akademis, cerita, lihat bukunya. Kompas itu dalam buku yang berjudul Sejarah Jurnalistik Indonesia, terbitan tahun 1992, tulisan Rosian Anwar. Kompas itu adalah Komando Pastur. Kalau Metro TV jelas itu TV Zionis, mata ikan atuk, ya. Orang mau mata 2 dia matanya atuk, ya.
Nah, apalagi sekali lagi soal bukti-bukti, saya capek mas ngomong bukti mas, tinggal tangkap aja deh gue. Tapi pengadilannya jaminannya jangan nanti gue diseksa, disekrup segala macam, itu namanya nggak fair. Kan kita bicara fakta lapangan. Jadi sekarang pengakuan sama Gus Mau bahwa biji tukul itu adalah memberikan kiriman senjata, itu kan dalam dunia negara berarti pengkhianat negara, wajib dibunuh dong. Belajar agama di mana orang pengkhianat negara nggak dibunuh? Dibunuh, udah benar. Sama dengan si Munir. Kitanya aja kalau sama televisi. Munir itu akan berangkat pergi ke Belanda dalam rangka mendapatkan dana tambahan untuk pengkaderan kelompok-kelompok komunis muda di mana-mana. Nah, karena kita cuma nontonnya televisi lagi, Kompas lagi, TV lagi, bacanya ini dong, nih. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Telas bagaimana watak orang kafir. Orang kafir itu seperti apa kepada kita? Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tabayyana millatahum. Jadi sekali lagi jawaban saya tidak dalam konteks apologi. Saya ingin katakan PKI bangkit. Jadi Anda bilang saya kemungkinan dibunuh. Ya paling enggak emak gue udah bilang silakan. Udah kalau mati gue mudah-mudahan mati syahid. Tapi Pak pesen kalau yang mau bunuh gue siap-siap perlawanan akan kuat. Beneran, saya ini kan udah 30 tahun lebih jadi. Ya. Kalau Anda tahu Kokam sampai segalak itu gemblengan saya tahun lalu. Ya, jika kemarin Desember 2015, Kokam Indonesia kumpul di Anyar Banten, karena kebetulan komandannya murid saya dulu tahun 80-90-an. Bang, datang bang. Gue kalau datang sembarangan nggak mau, kalau datang sekalian brainwashing siap bang. Karam saya. Ya, jadi sekarang siapa yang coba-coba bunuh saya, silakan. Semoga saya bisa masuk surga walaupun utangnya banyak nih, gimana nggak jadi surganya. Aduh, bayar utang dulu deh. Oke, yang bertiga tadi bagiannya ada yang nggak cocok nggak jawaban gue? Ya, udah yang polisi mau begitu lagunya. Mau diapain polisi? Gak ada duit nggak diurusin. Ya, di kampus aja tuh teman saya bapak apa kakaknya dibunuh. Ya, diurusin polisi nanya duit mulu, mayatnya nggak ketemu. Capek deh. Udah, perempuan nggak ada yang berani. Ya, udah nggak berani. Udah, ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi kita tutup jadi begitu semua. Kita berdoa dulu bareng-bareng. Untuk agama kita, untuk negara kita, untuk Jakarta kita, jangan sampai dipimpin sama kafir, si Ahok, si Nah, yang laknatullah alaih, menghina Allah, menghina Rasul. Kita nggak pernah ridho Betawi dipimpin oleh orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang terbersit dalam hati kami. Engkaulah yang mengerti apa yang ada dalam benak pikiran kami. Jadikanlah siang ini kami tetap berkhidmat bahwa kami adalah orang yang pernah berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudahkanlah kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Mudahkanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami agar tetap di rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, begitu banyak rencana jahat musuh-musuh Islam kepada umat ini dan kepada eksistensi dakwah Islam. Lahirkanlah jiwa-jiwa pemberani karena iman yang bersemayam di hati. Lahirkanlah jiwa-jiwa pemberani karena dia engkau ridho kepada perjuangan ini. Jadikanlah majelis ini, Masjid Al-Ikhlas ini, jamaah di sini, hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang kau berikan kepada mereka keberanian membela kebenaran dengan cara yang benar, berdasar sumber yang benar Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, jadikanlah umat Islam secara nasional, secara internasional, wabil khusus DKI Jakarta, punya keberanian mempercepat mengumumkan calon gubernur mereka, agar menjadi pilihan kaum muslimin untuk tidak pernah memilih yang akan di backup oleh para 9 naga kuning, oleh para mafia narkoba, mafia pelacuran, dan kami akan mengumandangkan jihad politik di tanah Betawi ini. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, jadikan siang ini siang kesadaran buat kami, agar kami tidak pernah gentar untuk membela kepentingan Islam karena tidak pernah bertentangan dengan konstitusi. Berikan kepada kami ya Allah kesiapan untuk senantiasa membenahi diri kami, belajar lagi, mengerti lagi. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahim.
Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, buku ini tinggal sedikit, paling tidak Anda punya referensi awal untuk memahami yang telah diterangkan. ADART baiknya dipikirkan agar bisa pegang dari sekarang karena kita jarang ketemu. Ya, ada di dekat perpustakaan. Mohon maaf, saya mohon pamit. Yang merasa belum cocok juga jangan pergi jauh-jauh, gua tungguin. Ya, jangan ngomong di belakang-belakang, yang merotes-merotes. Ya, saya kembalikan pada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.